Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ayu Panjini Biduri dari jurusan Statistika Universitas Negeri Padang, asal Riau. Oke, nah di sini saya akan memaparkan sebuah kondisi perikanan di perairan Riau. Nah, dikarenakan sekarang saya lagi di Padang dan saya ingin sekali memaparkan di perairan Riau. Nah, teman-teman sudah pasti tahu Provinsi Riau itu seperti apa. Nah, kalau di sini Provinsi Riau itu salah satu wilayah Indonesia yang memiliki potensi perairan umum daratan yang besar banget. Nah, yang terdirinya itu dari 111 kabupaten, yang mana di dalam itu, di Provinsi Riau itu dikelilingi oleh lereng Bukit Barisan. Nah, Provinsi Riau ini memiliki beberapa sungai, yaitu seperti 4 sungai Siak dengan kedalamannya 8-12 meter, kemudian Sungai Rokan dengan kedalaman 400 km, dengan kedalaman 6,8 km. Nah, terus Sungai Kampar dan Sungai Indragiri. Kondisi dalam perairan Riau itu karena itu berisikan dari sungai, perairannya sungai danau, dan untuk lautannya sendiri pun itu kurang. Nah, jadi untuk sektor perikanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ni Ayu Panjini Biduri dari D3 Statistika Universitas Negeri Padang, asal dari Riau. Nah, sekarang saya berada di Padang. Nah, untuk itu, untuk vlog kali ini, yaitu saya akan menjelaskan, memaparkan sedikit tentang kondisi perikanan di perairan Riau. Nah, teman-teman semua pasti sudah tahu, yaitu Provinsi Riau. Nah, Provinsi Riau ini terletak di daratan, tengah-tengah daratan loh. Nah, untuk apanya saja, membentangnya itu dari lereng Bukit Barisan. Nah, untuk pinggirannya itu yang terdiri dari beberapa sungai. Sungai yang terkenal di sana yaitu Sungai Siak yang memiliki kedalamannya 300 km. Nah, Sungai Rokan dengan 400 km, dan Sungai Kampar, adapun juga Sungai Indragiri. Nah, kedua wilayah pesisir Provinsi Riau ini karenanya berada di perairan laut dan sungai, maka memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Nah, karena perbatasannya dengan garis pantai ini, sumber dayanya ini yaitu terdukung dari sumber daya laut. Nah, untuk masalah sendiri, untuk dari impor laut atau gimananya, perikanannya itu terdapat di daerah Pelalawan. Nah, untuk potensi perikanan air tawarnya terdapat di Kabupaten Kampar, Pelalawan, dan Kuantan Singingi. Nah, di dalam perikanan ini tidak luput juga, yaitu tentang pelelangan. Pelelangan yaitu penangkapan ikan. Nah, setelah penangkapan ikan tersebut di pelabuhan, maka terjadinya pelelangan. Nah, salah satu tempat pelelangan yang kita sebut saja salah satunya, yaitu terdapat di Kota Dumai yang bernama TPI Purnama. Nah, untuk kondisinya di TPI Purnama itu, untuk fungsi dan tujuan manfaatnya itu belum terpenuhi, belum sampai masyarakat di sana untuk merasakannya dan tidak terlaksananya. Nah, karena belum maksimal dan belum optimal, semoga pembangunan dari pemerintah ataupun masyarakat dapat dilaksanakan. Nah, kemudian ada pun dari produksi jumlah ikan yang terdapat di perairan Riau. Nah, bisa dilihat dari tabel ini, informasi ini dapat dari Badan Pusat Statistika Provinsi. Nah, di dalam sini ada pun tabel-tabelnya dari Gurame,
patin, lele, nila, ikan mas. Habis itu ada kakap, bandeng, dan udang. Nah, di tiap ini ada di tabel sebelahnya, yaitu terdapat kabupaten yang ada di Riau. Nah, bisa dilihat sama teman-teman semuanya, itu perubahannya yang mana survei lebih banyak ataupun yang lebih sedikitnya. Nah, di sini juga sudah dijelaskan. Nah, pas ketika mencari produksi ikan di perairan ini, yang cukup terkejutnya yaitu pas di pencarian di Kementerian Perikanan Kelautan. Nah, untuk daerah Riau tersendiri itu pun belum ada listnya yang lengkap ya, teman-teman. Dan yang terdapatnya itu di Badan Pusat Statistikanya. Nah, selanjutnya yaitu dari harga pasaran ikan di perairan Riau. Nah, bisa dilihat dari website yang terdapat di PowerPoint ini. Nah, ringkasnya saja, harga pasaran ikan di Indonesia itu tergantung dari harga jual para pedagang, yang mana nilai acuannya itu membantu para pedagang menstabilkan harga jual beli. Nah, untuk perairan tersendiri, harga lautnya itu kebanyakan kisaran di atas 25.000. Nah, untuk dari para pedagangnya ini, mereka yang menentukan apakah naik ataupun tetap. Nah, untuk di perairan Riau tersendiri, harga jual belinya masih normal, yang mana yang untuk ikan di perairan Riau, yaitu dari sungai, kolam, maupun dari laut. Untuk ikan lautnya itu memiliki harga yang lumayan tinggi karena kurangnya dari sumber daya alamnya, yaitu kisaran 35.000 per kilogram. Nah, bisa dilihat di sini ada cuplikan gambar dari ekosistem laut. Oke. Nah, terakhir ialah cara pemotongan ikan besar. Nah, salah satunya yaitu ikan besar yang ada di Indonesia, ikan tuna. Nah, ikan tuna itu teman-teman tahu sendiri kalau sebesarnya itu yang kecilnya saja itu udah lebih dari genggaman tangan, apalagi yang besarnya. Nah, untuk cara pemotongannya pun ada. Dari kalau ikan tuna, itu potong kepala tunanya, letakkan tuna secara miring. Bagian perut menghadap ke kita, habis itu gunakan bagian belakang pisau untuk mengecek bagian yang bersisiknya. Kemudian barulah kita apain bagian insangnya. Jadi nanti yang tinggal tuh bagian kepalanya tuh masih utuh. Nah, untuk bagian dagingnya itu iris bagian kelas bagian tulang belakang tunanya secara tegak, bagian perutnya ditalenan. Irisnya itu dari ekor menuju kepala. Nah, ini pun ada pun caranya. Dan yang ketiga yaitu potong daging tuna, baringkan secara miring tadi, terus ujung pisaunya seharusnya mengenai tulang tuna. Kemudian potong tulang tuna yang ada di pinggang bawah sampai perut. Kemudian potong ujung ekor pinggang bawah, iris tepat di tengah dari ekor sampai rongga perut. Nah, itu pada kedua sisi tuna ya, teman-teman. Dan yang terakhir yaitu potong perut tuna yang berlemak. Yang berlemak itu potong ujung ekor tuna yang keras. Nah, kalau mau bungkus pakai kertas sushi ataupun kemasan vakum. Oke, cukup sekian dari pemaparan saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, dan segala kekurangan dari saya dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.